memperkenankan nama saya Dr. Insinyur Muhammad Nasir, MSI, DIKF, dosen tetap pada Universitas Widya Putra, Surabaya, dosen program Pascasarjana Magister Administrasi Publik. Mata kuliah yang kami ampu ialah formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik dengan bobot 3 SKS yang akan diadakan dengan 16 kali pertemuan, sudah termasuk UTS dan UAS dengan materi sebagai berikut. 1. Teori mengenai implementasi publik. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi publik. 3. Memahami kerangka kebijakan publik. 4. Tahapan dan evaluasi implementasi kebijakan. 5. Pendekatan implementasi struktural, prosedural atau manajerial, behavioral, politik. 6. Faktor yang mempengaruhi implementasi seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. 7. Memahami metodologi penelitian kebijakan, sistem, dan proses dalam kebijakan publik. Ke-8 UTS, ujian tengah semester. Ke-9 memahami model-model dalam analisis kebijakan. Ke-10 analisis kinerja implementasi dengan menggunakan model implementasi kebijakan publik. Ke-11 tipe-tipe evaluasi kebijakan publik. 12 analisis kebijakan dengan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, threat. Ke-13 analisis kebijakan dengan analisis JBP, konten, input, proses, produk. Teknik penyusunan policy paper. Yang ke-15 presentasi tugas analisis implementasi dan evaluasi kasus-kasus kebijakan publik yang ada di Indonesia, terutama yang masih hangat. Capaian pada mata kuliah ini, mahasiswa dapat memahami formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Sehingga selesai mata kuliah ini, mahasiswa dapat ikut aktif dalam proses penyusunan pembuatan peraturan dan undang-undangan, serta dapat mengimplementasikan atau mengeksekusi peraturan perundang-undangan dengan baik dan benar. Benar itu dari peraturan perundang-undangannya atau dari kacamata hukum. Dan ketiga, dapat memahami untuk mengevaluasi dari kebijakan apakah itu diteruskan, dirubah dengan perbaikan atau dihentikan. Mengevaluasinya bisa dengan CIBP, konten input proses produk, atau dengan SWOT, analisis strength, weakness, opportunity, dan threat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang dihormati, terima kasih atas kedatangannya untuk perkuliahan formulasi implementasi dan evaluasi kebijakan publik ini. Mudah-mudahan amal baik Bapak dan Ibu yang telah hadir di sini untuk mengikuti mata kuliah ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan bermanfaat bagi agama bangsa dan negara. Bapak Ibu yang kami hormati, ada 3 sebenarnya dalam kebijakan publik itu. Kalau kebijakannya itu adalah otaknya ya. Kalau manajemen itu adalah jantungnya. Itu perbedaan kebijakan dan manajemennya. Jadi kalau nggak ada kebijakan berarti nggak ada otaknya. Kalau nggak ada manajemen berarti nggak ada. Ya. Supaya tahu. Terus formulasi itu adalah pembentukan undang-undang, perda, terus Perpres, Kepres, Permen, Perbu itu adalah formulasi yang pertama. Kalau di manajemen biasanya perencanaan ya. Terus untuk formulasi ya, penyusunan Bapak Ibu nanti kalau sudah administrasi publik itu banyak terlibat di dalam proses ikut aktif lah dalam proses pembuatan naskah akademis, pembuatan peraturan undang-undangan ya. Peraturan undang-undangannya sebelum diterbitkan biasanya ada naskah akademis. Naskah akademis bisa menggunakan jasa konsultan selain itu. Dan misalnya ada naskah akademisnya dulu baru dibahas. Naskah akademis sudah bisa dibahas secara sosial budaya, peraturan undang-undangan yang terkait dengan itu dan segala macam itu ya. Terus ada juga yang dilengkapi dengan regulator impact system. Jadi peraturan itu sebelum dibuat, sebelum diundangkan itu di assessment dulu, dinilai dulu dampak positif dan dampak negatif. Seperti helm ya, peraturan lalu lintas penggunaan helm itu dihitung
kalau orang nggak pakai helm kendaraan bermotor roda 2 itu yang kalau kecelakaan yang gagal otak berapa, yang mati berapa, itu dihitung. Itu dapat dapat positifnya ya. Dapat negatifnya kan yang mati berapa, yang itu dihitung ya. Kalau pakai helm maka dia akan terlindungi. Itu berapa? Jadi antara ya kalau pakai helm dan tidak pakai helm itu dihitung ya. Kalau helm belinya berapa kan? Misalnya akan 200.000 misalnya. Berapa? Oh ternyata orang menggunakan pakai helm itu lebih berdampak positif daripada orang tidak menggunakan helm. Dengan dia uang, dengan itu peraturan undang-undang. Yang lainnya juga boleh seperti itu ya. Itu nggak wajib ya. Itu dari impact assessment ya. Naskah itu juga nggak wajib, tapi biasanya dipersyaratkan. Dinilai dari aturan-aturan itu. Nah setelah diputuskan bahwa oh ternyata orang kendaraan motor berdua harus pakai helm. Nah, setelah ditetapkan, maka kan tidak langsung karena budaya kan orang nggak bisa langsung menggunakan helm kan, karena nggak biasa kan, dibuat terbatas dulu jalan-jalan utama itu dibuat. Akhirnya kebiasaan kita sekarang orang nggak pakai helm sudah nggak enak, pasti pakai helm. Jadi seperti itu ya. Itu buat roda. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah jadi master harus banyak terlibat di dalam proses pembuatan perda itu ya. Misalnya di dinas ini ada kaitannya dengan naskah dengan pembuatan perdanya itu di dinas. Biasanya yang terlibat di pembuatan perda itu kan organisasi hukum, terus kemudian Bapeda, keuangan dan dinas terkait. Bapak Ibu ada di dinas-dinas ini jadi bisa terlibat dan sudah tahu itu intinya ya. Kemudian implementasi itu yang paling penting ya di dalam implementasi regulasi. Implementasi eksekusi. Jadi mengeksekusi segala peraturannya. Jangan sampai kita Bapak sebagai eksekutor yang mengeksekusi peraturan itu Bapak tidak paham sama sekali. Jangan sampai itu. Jadi harus betul-betul menjiwai. Jadi kalau Bapak Ibu di dinas mengimplementasi peraturan baik itu perda maupun undang-undang maupun PP itu harus hati-hati, harus betul-betul belajar. Kalau perda mungkin Bapak Ibu saya yakin bisa familiar ya. Tapi kalau PP bagaimana? Kalau peraturan yang KPP gimana? Ya, kan itu pusat yang mengeluarkan. Nah itu harus banyak orientasi supaya kita ngerti ruhnya dari peraturan itu apa itu. Dan konsultasinya sekarang bisa lewat internet, bisa lewat WA dan lewat segala macam. Jadi betul-betul jadi jangan sampai mengeksekusi. Kalau Bapak Ibu pun menjaga, kan banyak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia ya. Kalau yang baru-baru ini masalah pengadaan tol misalnya. Kemudian kota haji itu kan kalau nggak salah kertasnya kan harus berapa persen dari jumlah kota, ternyata dilanggar kan, itu bermasalah kan. Haji khusus itu harus berapa persen misalnya, harusnya diubah dulu. Nah, kalau mau mengeksekusi, seperti contohnya payout transitory dulu. Jadi Bu Sri Mulyani itu sudah merubah dulu aturannya, karena hasilnya itu diubah ya, baru dia mau payout. Karena waktu itu bank itu nggak bisa di-bailout kalau dia tidak diubah aturannya. Artinya boleh kita mengeksekusi, tapi harus sesuai dengan aturan. Jangan sampai Bapak Ibu mengeksekusi tidak sesuai dengan aturan. Gitu ya. Jadi berarti bermasalah pasti bermasalah dengan hukum. Seperti itu. Jadi harus hati-hati. Jadi kalau perda, Bapak Ibu harus tahu apa maksudnya perda ini. Kalau perda mungkin saya kira Bapak Ibu nggak terlalu sulit lah, bisa konsultasi ke bagian hukum bagian hukumnya. Tapi kalau PP, kalau Kepres, Perpres dan segala macam itu harus banyak konsultasi supaya nanti mengeksekusi nggak salah ya kemudian hari. Oh saya nggak tahu Pak, nggak bisa. Bapak sudah sebagai pejabat nanti sudah jadi pejabat Bapak harus tahu dengan peraturan Bapak mengeksekusi. Nggak bisa Bapak bilang Bapak pertama saya nggak tahu. Sudah aturannya begini ya Bapak jangan langgar. Kalau ada kebijakan harus kebijakan itu dirubah dulu. Gitu. Kebijakan perda harus dirubah perda atau yang di atasnya.
Perda tidak bisa diubah dengan perbu. Perbu bisa diubah dengan perbu. PP bisa diubah dengan PP atau undang-undang. Jadi harus di atasnya. Tidak boleh ya. Makanya proses pembuatan aturan-aturan itu harus formulasi itu didiskusikan di beberapa perda ya. Didiskusikan dengan provinsi supaya tidak menyalahi aturan-aturan itu seperti kayak tarif IMB pendidikan bangunan itu cara minimnya sama semua, tapi perkalian rupiahnya berbeda. Nggak mungkin bakalan disamakan dengan Surabaya perkalian rupiahnya itu implementasi. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mungkin mengeksekusi salah itu. Pasti berdampak hukum ya. Kalau nerima uang itu jelas enggak. Tentang aturan-aturan di pertanian, di Polri segala macam misalnya seperti itu. Jangan sampai itu bermasalah. Banyak yang salah itu karena mereka itu karena ketidaktahuannya. Ya. Jadi bupati atau wali kota, makanya semakin banyak daerah ini yang menguasai akses publik itu meringankan kepala daerah. Jadi kalau pejabatnya atau stafnya itu banyak yang magister bisa di publik, itu memudahkan bupati. Kan sekarang belum different. Jadi kalau kita mengeksekusi itu aturan yang tidak sesuai, aturannya aja belum dirubah. Kalau perlu dirubah perbu. Kalau perbu kan nggak paham banyak. Tapi tetap harus itu aturan yang mau dirubah perbu. Harus rapat internal, Bapeda, organisasi, keuangan. Nah, mungkin bupati langsung menandatangani perubahan perbu. Harus dibahas oleh beberapa stafnya itu. Jadi kalau Bapak Ibu dari kepala dinas harus hati-hati ya, guna anggaran hati-hati. Terus kalau dari kepala bidang, PPKOM, pejabat berbentuk komitmen juga harus hati-hati. Aturan-aturan itu dibaca diri sebenarnya. Apalagi sekda se-kabupaten, kabupaten kota ya, tambah harus hati-hati lagi. Jadi jangan bermain-main, harus baca dulu detail. Makanya dia akan bayarnya bisa, karena dia sesuai dengan itu. Kemudian evaluasi itu kalau di manajemen itu pengawasan, kontrol ya, mengevaluasi kebijakan itu perlu diteruskan, apa perlu diperbaiki, apa perlu di stop sama sekali evaluasi. Tapi kalau perda dimatikan bisa perda ya, kalau perbu dimatikan dengan perbu nggak bisa, perda dimatikan dengan perbu nggak bisa. Nah, untuk mengevaluasi itu bisa menggunakan alat analisisnya SWOT ya, Strength and Opportunity Trade ya. Jadi kalau Bapak menggunakan analisis yang dilakukan oleh Bu Desi ya, Bu Desi kemarin kan SWOT ya, strength apa ya Bapak tanya, weakness-nya kekurangannya apa, opportunity-nya itu apa, peluangnya, kemudian ancamannya itu apa. Setelah selesai itu dibuat, lalu buat strateginya, strategi SO, strategi SW, strategi BO, BT, seperti itu strateginya. Baru nanti bisa menggunakan. Kalau menggunakan analisis evaluasi untuk mengevaluasi. Jadi bapak-bapak yang sudah mengikuti formulasi implementasi dan evaluasi ini, saya yakin sudah betul-betul ya mantap lah. Kemudian bisa menggunakan CIP ya, konten input proses produk gitu. Jadi seperti itu, konten input proses produk. Jadi bebas ya, jadi Bapak Ibu bisa kontennya itu apa pemahamannya. Misalnya pakai analisis kualitatif ya. Kualitatif, misalnya kalau kualitatif kan metode ada dua, kualitatif dan kualitatif atau mixed method ya. Kalau kualitatif kita nanti diwawancara kan. Konteksnya gimana, intinya gimana, prosesnya gimana, produknya gimana. Kalau satu-satu kayak SWOT tadi ya, sama ini CIP ini SWOT. Banyak ya, analisisnya banyak. Ada misalnya contohnya dua itu. Kalau CIP itu misalnya prosesnya gimana, produknya gimana, baru nanti kesimpulan. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu administrasi publik itu ya ini yang paling penting, formulasi, implementasi, dan evaluasi. Karena itu terkait semuanya dengan ini. Jadi itu
penjelasan tentang informasi dan informasi. Monggo barangkali ada pertanyaan, silakan. Tanya kan ya, semakin banyak tanya, semakin kita bagus ya. Masalah-masalah di kabupaten kota banyak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi bertanya Pak Nasir, Ya. bagaimana terkadang kita di OPD-OPD ini antara aturan-aturan yang berlaku pada saat itu seringkali terbentur dengan kebijakan. Ya. Bagaimana cara kita selaku pelayan masyarakat, kita kadang-kadang kebijakan ini sepihak. Bagaimana cara menanggulangi antara undang-undang yang berbenturan dengan kebijakan? Bagaimana caranya begitu Pak? Jadi kami yang di bawah ini untuk bisa bekerja itu juga ingin semangat. Kadang-kadang terbentur juga dengan semangat kita apabila antara undang-undang itu juga berbenturan dengan kebijakan. Begitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu pertanyaan bagusnya. Jadi tadi kalau perda tidak mungkin berbenturan dengan undang-undang. Perda kabupaten dengan perda provinsi yang mungkin. Karena perda kabupaten sebelum tidak bisa disahkan sebelum ada dari persetujuan gubernur. Jadi setelah dibahas dibawa ke provinsi kan untuk dibahas di situ. Dibahas dengan dinas-dinas teknis dan juga bagian hukum provinsi, bagian organisasi provinsi semua di situ. Dilihat ya, diperhatikan satu-satu ya aturannya, jangan sampai berbenturan dengan peraturan menteri, peraturan PP misalnya. Dengan permainan peraturan menteri aja nggak mungkin bertentangan. Ya, itu pertama konsepnya ya. Jadi perda tidak mungkin bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Karena untuk perda itu harus persetujuan oleh provinsi, dibahas di sana. Bagaimana kalau ada kebijakan? Itu tadi Pak, kalau ada kebijakan, kalau kepres tadi, kalau kuota haji misalnya 8% misalnya, kuota haji 8%, ternyata mau ditingkatkan haji khususnya lebih dari 8%, maka harus dirubah dulu kepresnya. Jadi kalau Bapak suruh lebihkan, jangan, pasti kenapa? Pasti tadi diusut. Kenapa kalau dilebihkan ini? Jangan-jangan ada sesuatu ya, walaupun itu mungkin misalnya nggak ngapa-ngapain ya, gitu. Kasus-kasus proyek khusus ya, entah nanti 2 tahun, 5 tahun, nanti 3 tahun, atau iya biasanya 5 tahun sih, nggak sampai bulan tahun, pasti jukit lagi. Kalau Bapak melanggar itu, kalau ditekan gimana ya? Bapak jelaskan aja, Pak ini nggak bisa, ini berbahaya. Sama Bapak dengan suruh apa ya, bahasa Jawanya itu ikut sumur lah, masuk ke dalam sumur lah, sama dengan berdiri Bapak mau kan, sudah diaturannya nggak boleh, ya dirubah dulu aturannya. Kalau perpu kan gampang merubah perpu, tapi kalau perpu nggak bisa, harus pakai dengan DPRD. Kalau perpu rubah aja perpunya dulu. Peraturan bupatinya. Ada lagi Pak, seperti kata itu, mana yang walaupun itu pengadaan masuk, ada aturan-aturannya dan diikuti ya, ada pembanding kali itu diikuti, supaya Bapak nanti nggak ke belakangnya. Kalau itu misalnya lelang pemenang 1, pemenang 2, pemenang 3, Bapak menangkan pemenang 2. Itu kan ada boleh kan Pak, sama-sama pemenangan, tapi idealnya kan pemenang 1, kok bisa Bapak pemenang 2? Nah Bapak harus punya alasan. Itu kan ganti ruang. Biasanya kan lelang proyek itu kan biaya juga kan, harga kan. Ya harganya lebih murah. Misalnya yang pemenang 1 miliar, pemenang 2 1,2, pemenang ketiga 1,4 miliar. Bapak menangkan 1,2 miliar, kan mesti ada tanda-tandanya. Kenapa 1,2 miliar dimenangkan? Oleh 1 miliar, kan kabupaten kan lebih diuntungkan. Poin ada yang lebih murah. Nah, Bapak langsung punya alasan. Saya menangkan pemenang 2 ini karena ada aturannya ini.
setelah saya survei, setelah saya seleksi, artinya Bapak punya jawaban-jawaban. Khawatir ada gugatan atau ada surat kaleng ada kepada aparat penegak hukum. Oh ini yang dimenangkan menang 2, pada satunya 1 miliar 1,2. Jangan-jangan ada unsur tadi, ada unsur kolusi, sehingga berdampak pada teman-teman yang CPNS yang akhirnya dikeluarkan karena tidak memenuhi syarat. Hati-hati Pak. Makanya saya bilang itu bahwa semakin banyak administrasi publik di kabupaten kota itu semakin hebat. Harus segera konsultasi Pak. Jangan sampai tidak konsultasi. Ya, jalan provinsi aja Bapak perbaiki dengan anggaran kabupaten, pasti Bapak menang. Karena sudah ada rapat kan, percaya di rapat sudah ada aturannya kan, peraturannya kan ada. Jadi perbaikan jalan itu untuk jalan kabupaten, bukan untuk jalan provinsi atau jalan nasional. Itu Pak Dekaro ya, jalan Pak Dekaro dulu ya. Itu sudah surat. Jadi kalau ada sungai juga ada sungai kabupaten atau kabupaten kota, ada sungai provinsi, ada sungai pusat. Jangan coba-coba Bapak membangun kalau itu bukan kewenangannya Bapak. Ya resikonya gimana? Dibagi-bagi ya dan gimana memang gak bisa Bapak. Daripada kita mau diskusi kita. Ya kan tujuannya baik tadi. Ya kalau sampai dari kabupaten kota tidak dari PNS tidak dari PNS itu berarti Bapak yang salah. Oh, pejabatnya kenapa kok diem aja? Sudah tahu kayak gitu. Anggaran kabupaten kota tidak ada karena pengurangan efisiensi dan segala macam sehingga tidak bisa. Harus konsultasi Pak. Gitu. Kalau bisa jabatan tertulis. Kalau mau jabatan tertulis ya, lebih enak. Ada buktinya nanti kalau ada apa-apa nanti dituntut, Bapak bisa dituntut nanti sama masa CPNS-nya. Itu kan aturannya 2 tahun, tapi mau ikut nggak boleh, mau bayar sendiri nggak boleh. Kan sama dengan apa ya, maju dan mundur dengan. Gitu. Nah itu perlunya Pak ya. Pertanyaan bagus ya. Jadi jangan coba-coba Bapak diem ya, kalau di bidang itu ya. Aturan Bapak baca, kira-kira itu. Nah, itu penting sekali kan, ini menyangkut kepentingan publik ya, bukan kepentingan perorangan atau golongan ya. Jadi sangat penting. Kan formulasi implementasi evaluasi itu rohnya daripada magister administrasi politik. Materi ini sangat penting sekali. Monggo silakan, ada pertanyaan lagi, itu bagus ya. Kalau semisal ada izin Pak, Kenapa? ada izin. Misal saya kan kecamatan Pak. Ya. Itu kan ada ruas-ruas jalan atau perangan kabupaten itu yang sama kepala desa itu akan didanai pakai dana desa. Misal ini drainase, kasusnya itu ada di desa Kamal. Iya. Desa Kamal itu mau perbaikan rehabilitasi drainase. Iya. Itu setelah ditelusur itu ranahnya kabupaten. Iya. Sama pendamping desa disuruh konsultasi ke kabupaten BPKP. Iya. Ini desakan dari masyarakat harus segera diperbaiki karena kalau begitu berbeda. Nah, sementara Pak Kepala Desanya itu mau menganggarkan ini dari dana desa, tapi itu ranahnya kabupaten. Jadi harus minta izin ke PNKP. Kalau misalnya sama PNKP itu dikasih izin dari itu dilaksanakan, boleh. Kalau desa kan ada undang-undang desa, ada PP tentang desa kan ya, PP ya. Juga ada peraturan menteri juga ya. Tadi dipelajari dulu. Desanya yang dipelajari ya, bukan kabupatennya ya. Karena yang mengeksekusi nanti, mengeksekutor itu desa ya. Yang bertanggung jawab nanti kepala desa, bukan dari kecamatan. Mengeksekutor, eksekutor salah, eksekutornya dieksekuti oleh teman-teman penegak hukum. Jadi dia berkonsultasi kepala desa. Kalau kepala desa agak jauh ya, bukan dengan kecamatan, dari kecamatan konsultasi dengan semisal ada izin dari kabupaten kami ini ranahnya kabupaten. Loh iya tapi kan dana desa. Iya, betul kan ini dananya desa, harus
boleh mana kalau saya bangun kabupaten? Sama dengan kabupaten tadi kan, Pak Dekarto, itu kan namanya usaha. Jalan itu banyak kecelakaan, gitu. Oh dibangun, maksudnya dibangun sementara, maksudnya yang penting kalau bangun hujan dia tidak turun ya. Pak Dekarto usulkan kepada KPK sama BPK bisa izin, boleh apa enggak? Saya nggak boleh. Harus pusat yang bangun. Jadi dana provinsi tidak boleh digunakan untuk kepentingan dana nasional. Sama dengan dana desa itu boleh apa enggak pakai untuk kabupaten, gitu. Dengan kabupaten. Konsultasikan kepada Kementerian Desa, gitu. Dan sampai langsung diskusi ya. Khawatir ya, walaupun dana desa itu kecil ya, dulu juga berapa, paling 1 juta. Tapi tidak apa? Bukan, maksudnya untuk jalan itu nggak banyak gitu. Dana desa itu memang banyak buat itu. Jarang, tapi yang untuk mengeksekusi itu kan kecil, 50 juta, 1 juta. Tetap hati-hati, daripada nanti bermasalah itu. Kasih tahu kepada desa kasihan. Pada dipanggil-panggil bolak-balik ya. Dan klarifikasi, apalagi posisi itu terjadi fatal, terjadi habis sudah melanggar undang-undang, terjadi itu ya. Tidak melanggar, tidak terjadi fatal, tidak terjadi korupsi saja itu sudah kita sudah kerepotan. Iya kan? Kalau Bapak melanggar undang-undang, Bapak kan harus dipanggil urusan. Iya kan? Walaupun Bapak nggak ngapain, saya nggak jadi pemasukan itu. Tapi Bapak itu karena melanggar undang-undang, pasti ambil Bapak. Pasti jadi nggak mungkin itu, nggak mungkin Pak Yuda itu mau bangun jalan provinsi kalau nggak ada apa-apanya, menggunakan jalan kabupaten, terus dicari. Udah aja saya memang lillahi ta'ala, saya memang bagi ini. Panggil lagi terus. Pemenang 2 saja, ya, atau pemenang 3, Bapak menangkan, pasti pemenang 1 dia lapor ya, pasti dia lapor. Loh, saya menang 1, kenapa kok saya bukan karena lain itu kan terkait dengan uang ya. 1 bila ini pemenang 3, 1,4, pemenang 3, jangan-jangan ada main ini ya. Beda 4 miliar, beda 400 juta. Dapat 100 juta lumayan. Nah itu. Kalau dengan jabatan kan tidak ada apa-apanya. Pemenang 1, pemenang 2, pemenang 3 kan. Dalam jabatan kan ada dalam jabatan. Jadi mudah-mudahan teman-teman ini nanti ikut dalam jabatan. Pemenang 1, pemenang 2, pemenang 3 itu boleh menggunakan nomor 2 yang dilatih. Tidak nomor 1. Itu sulit dilacak. Kalau itu kan nggak ada kaitannya dengan uang. Cuma kalau ada gratifikasi ya kemudian dia pasti langsung. Tadi saya bilang ya kita bicara masalah itu sudah jelas ya, sudah jelas, nggak bisa dibahas juga. Kalau kita maaf, kita nerima sesuatu ya sudah selesai. Nah lanjut kan, kalau itu dari sekretariat kepala desa itu kuliah juga ya Pak? Kan kuliah memang, iya. Makanya tadi saya bilang kan, kalau kepala desa belum SMA, belum sampai SMA atau S1, nanti kalau S1, S2, ambil yang ambil supaya mengeksekusi itu sekali gitu. Kalau aturan itu lebih pintar dari saya, Pak Yuda lebih pintar jauh saya nggak apa-apa aturannya. Saya Bapak Ibu eksekutor. Hanya kepentingannya Bapak harus banyak baca aturannya. Demikian Bapak Ibu yang hormati, dengan ucapan hamdalah lebih dan kemudian selesai di sini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.